Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan pimpin doa. Salah seorang dari kita pimpin doa. Saya, Pak. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu kami masih bisa berkumpul di Zoom ini. Tuhan, sebentar lagi kami memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan, sepanjang pembelajaran ini, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasih-Mu. Amin. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang laporan baca. Hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu surat Am, Paulus, dan tulisan-tulisan Yohanes. Dan ini akan dibahas oleh teman-teman kita, mulai dari saudara Laura nanti. Dan setelah itu dibaca terus sampai habis, baru nanti lanjut kepada bagian yang, sebelum lanjut ke bagian kedua, kita akan diskusi nanti. Itu ya, jadi sekarang yang sudah masuk ke saya, harusnya kan setiap kelompok itu ada 7 orang ya. Ya, 7 orang yang sudah masuk hari ini untuk surat-surat Am. Siapa ini nomor 21? Apakah sudah mengirim nomor 21? Siapa namanya? Bentar dulu, saya lihat dulu absen. Siapa? Ada yang mengaku dulu siapa nomor 21? Enggak ingat nomornya, nomor berapa dia? Apakah masih ada orang di grup ini? Nomor 1. Nomor 21, bukan nomor 1, nomor 21. Nomor 21 mau Natalia, Pak. Cuman kalau ditambah sama Kak Tabita jadi nomor 22. Miranda nomor 21, Pak. Oke. Nomor 21 Miranda. Iya, Pak. Oh, dia membuat nomor 22 dia di apa ini absen ini. Karena aku nanya sama si Harama, Pak. Katanya gara-gara Kak Tabita nomor 1, jadi aku nomor 21 jadi nomor 22, Pak. Ini si Lamhot dan si Lydia kok dua-dua nomor 20. Ini, kenapa dua-dua nomor 20? Mana yang benar kalian ini? Kalian bisa lihat. Untuk urutan nama yang baru, saya yang benar nomor 20, Pak. Oke. Apakah kalian tidak mencatat absennya ya? Ini absennya, yang absen yang benar ini sekarang ini. Ya, ini diikuti absennya. Ini. Nomor 20 itu si Lamhot. Nomor 21 itu Lydia. Nomor 22 itu Miranda. 23 Mona. Sampai hasilnya, sampai akhir nanti itu Romaito. Ini yang diikuti, ini yang benar ya, sesuai dengan absen. Berarti nomor 20 itu Lamhot, nomor 21 Lydia. Berarti nanti kita sampai si Lydia ya. Oke, silakan mulai dari Laura.
Maaf Pak, itu nomor 18 Janita Lumbantaruan Pak. Nomor 18. Janita Lumbantaruan. Dan di kelas ini nggak ada yang namanya Laura Pak. Jadi siapa itu? Ini kenapa? Ini kan ada ini. Ini siapa yang membuat ini? Ini kan Laura kan? Nomor 15. Siapa itu? Itu senior tingkat 2, Pak. Lalu kenapa masuk ke sini? Ini kan 1A 15 Laura. Itu kenapa masuk? Itu tahun 2021, Pak. Tahun 2021. Ya, itu 8 Maret 2021. Jadi yang benar nomor 15 siapa? Nomor 15. Di sini udah dikirim nomor 15. Siapa nomor 15 ini? Isak, Pak. Bisa, Pak. Maaf Udah Pak, min- sebelum kalau kami surat-surat Paulus itu dimulai dari nomor 18 Pak. Itu saya sendiri duluan Pak. Nomor 18. Iya Pak. Mulai 18 sampai 23. 24 ya, Sinita ya. Kan 7 kalian satu apa kan? Ya, apakah sampai Nita? Nita ngerjakan apa? Halo, apakah Nita di sini? Tulisan-tulisan Yohanes, Pak. Nomor 23, Pak. Loh, kenapa bisa begitu ya? Jadi sedikit nanti ini yang surat-surat Paulus. 18 sampai 22. 23. Oke, sampai Simona ya. 23. Ini 23 si Nita. Yang mananya kalian yang benar? Kok tidak ada yang benar cara menulis data kalian? Ini tengok di semua. Ini ada 23 Nita. Ada 23 Mona. Si Nita itu kan nomor 24. Kok apa namanya? Kok nggak beres ya? Ini kalian catat dulu ini ya. Apa namanya? Nama-nama kalian ini. Supaya jangan apa namanya? Salah ini. Kalau salah dikirim ulang lagi. Nomor 23 ini Mona. Nomor 24 Nita. Waduh, capek kita ngurus-ngurus seperti ini. Dan paling malas aku ngurus-ngurus seperti ini. Nama-nama nomor pun nggak beres. Cara menulis file pun nggak beres. Ini kan sudah dikatakan 1A. 23. Ini nomor 24. Ini harusnya kan ini 24. Oke lah, capek habis waktu buat ini. Ini cara menulisnya pun tahu usah pakai spasi supaya teratur langsung. Oke, mulai dari Nengsi. Silakan. Nengsi nggak anak kelas kita, Pak. Nengsi tingkat 2. Ini siapa lagi nih? Itu dimulai dari nama saya, Pak, Janita Lumbantaruan. Tapi dari file yang Bapak tunjukkan, nama saya tidak ada di situ, Pak. Tapi saya sudah mengirim di grup, Pak. Nomor 18 siapa? Janita. Janita Lumbantaruan, Pak.
Oke, saya hapus dulu ini semuanya. Tampaknya ini tidak benar banget ini data ini. Saya download ulang ya. Mulai dari siapa? Jenita, Pak. Lembenteruan, Pak. Jenita Lembenteruan. Itu kapan kalian kirim ini? Kok lari datanya di sini? Ini akibat kalian mengirim tidak sesuai jadwal, sehingga data saya pun acak. Kalau kalian lihat ini, data saya, data di sini, entah kemana ngerti kita cara kerja kalian, cara ngirimnya. Ini mana Jenita di sini? Ini si Labora. Ini si Lamhot. Ini Miranda. Monalita. Ini Jenita. Oke, silakan Jenita, silakan. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan laporan baca saya dengan judul surat-surat Am Paulus. Yang pertama, surat Yakobus. Surat Yakobus berisi berbagai anjuran untuk cara hidup benar. Kita diingatkan dalam menghadapi pencobaan sebagai pelaku firman, menjaga hubungan dengan sesama, dan bagaimana iman dan perbuatan kita. Surat ini juga mengingatkan kita akan lidah atau ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Keseluruhan isi kitab ini adalah 108 ayat yang terdiri dari 58 perintah. Surat Yakobus ini disampaikan kepada kita dalam bentuk surat yang berisi perkataan-perkataan pendek. Yakobus memiliki banyak sumber, pernah dihitung ada 26. Contohnya dari Injil Sinoptik, ucapan-ucapan Yahudi kuno, agama dari Amsal, dan kebijakan Salomo. Yang unik dari kitab ini adalah nama Yesus hanya muncul sebanyak 2 kali dari keseluruhan isinya. Alamat surat ini jelas ditujukan kepada Katolik atau Am, kepada seluruh gereja. Ada 2 kemungkinan yang menulis surat ini, yaitu yang pertama Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus saudara Yesus. Namun tidak ada kesimpulan yang jelas mengenai pengarang surat ini, karena Yakobus anak Zebedeus mati syahid sekitar tahun 62 Masehi dan Yakobus saudara Yesus mati syahid juga sekitar tahun 62 Masehi. Yang kedua, surat Petrus yang pertama. Pendahuluan surat ini menyebutkan Petrus Rasul Yesus sebagai pengirimnya kepada orang-orang pendatang di wilayah Romawi dan Asia Kecil. 1 Petrus ini berisi tuntunan agar semua yang kita katakan dan lakukan mencerminkan Allah. Ciri dari kitab ini adalah tema-tema baptisan sering muncul. Surat ini juga memberikan penghiburan kepada pembaca. Kemungkinan Petrus tidak pengarangnya karena isinya tidak menampilkan ciri Petrus dalam apapun. Yang ketiga, surat Yakobus. Surat ini bermaksud memperkuat penerima dalam menghadapi pergumulan melawan penjahat yang menyusup dan menjalani hidup tidak tertib serta menyangkal Tuhan. Dikatakan surat ini ditulis oleh Yudas hamba Yesus dan juga saudara Yakobus. Namun tidak mungkin Yudas saudara Yesus pengarang surat ini karena pada ayat 17 pengarang melihat latar belakang pada kalangan para rasul. Yang keempat yaitu surat Yudas. Surat ini bermaksud memperkuat para penerima, surat ini bermaksud memperkuat para penerimanya dalam menghadapi pergumulan melawan para penyesat. Yang kelima, surat Yudas. Surat ini bermaksud memperkuat para penerimanya dalam menghadapi pergumulan melawan para penyesat. Yang keenam, surat Yudas. Surat ini bermaksud memperkuat para penerimanya dalam menghadapi pergumulan melawan para penyesat. Yang kelima, surat Yudas. Surat ini bermaksud memperkuat para penerimanya dalam menghadapi pergumulan melawan para penyesat.
melawan para penyesat, dan di 1 Petrus dan di ayat 1 sampai 2 menyebutkan Simon Petrus hamba Rasul Tuhan Yesus Kristus sebagai pengarangnya. Sekian dari laporan baca saya. Terima kasih. Apakah sudah selesai tadi? Sudah, Pak. Lanjutkan, silakan. Labora ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Yang keempat, surat-surat am dan ataupun gerejawi. Yang pertama, surat Yakobus. Berbicara tentang surat Yakobus adalah surat yang benar-benar berisi mengenai nasihat-nasihat ataupun perintah. 54 dari 108 ayat yang dikandung surat ini yaitu berisi perintah. Adapun beberapa nasihat pada kitab ini yaitu di bagian pendahuluan terdapat perintah untuk bertekun dalam cara hidup yang benar dan mendengar dan melaksanakan firman. Dalam berteman, orang tak boleh membiarkan dirinya dipengaruhi oleh muka. Namun pada dasarnya, surat Yakobus ini adalah nasihat mengenai iman dan perbuatan. Hamba Allah. Sebagai pembaca, apa yang dapat kita katakan atau yang menjadi kritikan kita, apalagi dalam ungkapan ke-12 suku di perantauan? Mungkin kita dapat menafsirkannya dalam 3 cara, yaitu mengacu kepada orang-orang Yahudi dan mengacu kepada semua orang Kristen. Mengenai pengarang kitab ini, kita harus mempertimbangkannya dengan baik. Kita mulai dari nama Yakobus, yang diantaranya 5 orang yang memakai nama ini dalam perjanjian baru. Diantaranya yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus saudara Yesus. Namun kita tidak boleh menyebut penulisnya yaitu Yakobus anak Zebedeus karena dia telah mati syahid sekitar tahun 44 Masehi. Dan surat ini tidak mungkin telah selesai ditulis begitu awal. Ketika kita berbicara penulisnya Yakobus saudara Yesus, surat ini tidak mengandung hukum-hukum ritual. Tentu sangat bertolak belakang dengan Yakobus saudara Yesus yang berisi tentang hukum baik, baik itu hukum kemerdekaan, hukum perbuatan baik secara moral dan hukum sebagainya. Dan juga Yakobus saudara Yesus bukanlah pengarang kitab Yakobus karena dia mati syahid pada tahun 62 Masehi. Yang kedua, kitab surat Petrus yang pertama. Kitab 1 Petrus tampak seperti surat yang isinya lebih mengacu kepada anjuran. Surat ini dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah. Melalui surat ini, pembaca seperti dilahirkan kembali dan diangkat dari penderita yang sedang dialami, didasari oleh kebangkitan Yesus dari kematian. Yang dimaksud dengan kelahiran kembali adalah meninggalkan segala perbuatan jahat. Anjuran-anjuran dalam surat ini merupakan anjuran yang berkaitan dengan perilaku orang Kristen. Bukan hanya kepada orang, anjuran ini juga ditujukan kepada gereja. Salah satu contohnya adalah anjuran berpenganggapan bahwa penulis kitab ini kemungkinan besar pengarangnya adalah seorang murid Paulus, di mana mereka mengingat peristilahan dan alur pemikirannya. Naskah ini bersifat seperti 2 Tesalonika, Efesus, Kolose, dan surat-surat penggembalaan, dalam arti bahwa ia mengambil teologi Paulus pada beberapa kesempatan. Dan karena itu memiliki alasan yang kuat untuk menyebutnya pseudo Paulus. Ada juga yang berpenganggapan bahwa pengarangnya adalah Petrus. Sulit bagi kita untuk mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan mengapa Petrus harus menulis surat kepada orang-orang itu. Surat Yudas. Surat ini bermaksud memperkuat para penerimanya dalam pergumulan.
Mereka melawan para penyesat yang telah menyusup masuk dan menjalani hidup tidak tertib serta menyangkal Tuhan. Para penyesat tidak digambarkan terlibat dalam fitnah, kerusakan moral, penyelewengan dalam perjamuan kasih, mengucapkan hal yang tidak baik, menyombongkan diri. Mereka harus berpegang teguh pada iman mereka yang paling suci, tetapi terutama sekali memperlihatkan belas kasihan kepada mereka yang masih ragu-ragu. Surat ini ditulis oleh Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Namun tidak mungkin agaknya libertinis yang berhasil masuk ke dalam gereja kaum gnostik. Tampaknya menganggap diri mereka serba rohani dan merendahkan mereka dan biang daging. Yang keempat, surat Petrus dan Rasul Yesus Kristus, dan penerimaannya adalah mereka yang secara bersamaan memperoleh iman. Si pengarang mengingatkan pembaca tentang harta yang mereka miliki melalui iman yang telah dianugerahkan. Si pengarang mempunyai alasan dan tujuan tertentu dalam menulis surat ini, yaitu untuk memperkuat para pembacanya dalam kebenaran yang telah menyatakan kepadanya bahwa pengarang juga harus bersiap untuk mati. Selalu ada masalah kritik pada kitab, bukan dikarenakan isinya, mereka yang salah menafsirkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan realita. Penafsiran orang satu pasti sangat jauh memiliki perbedaan dengan penafsiran orang-orang lain. Maka dari itu, kita perlu mempersiapkan iman dalam menyikapi isi kitab-kitab ini. Terima kasih, Pak. Silakan, Lamhot, silakan. Apakah Lamhot bersama kita? Lamhot, apakah ada? Tidak ada. Dia tidak hadir ya. Lydia, silakan Lydia. Baik Pak, terima kasih. Surat-surat am atau gerejawi. Yang pertama, surat Yakobus. Untuk isi, surat ini pada dasarnya tak mempunyai pola khusus, paling tidak sejauh menyangkut isinya. Setelah pendahuluan, muncul berbagai anjuran untuk bertekun dalam cara hidup yang benar, ketekunan dalam pencobaan, mendengar dan melaksanakan firman, berhubungan dengan sesama, orang tak boleh membiarkan dirinya dipengaruhi oleh muka. Dan bagian terpentingnya untuk pertimbangan umum mengenai surat ini adalah tentang iman dan perbuatan. Pernyataan dalam Yakobus 2 ayat 24 seakan ditujukan untuk melawan Roma 3 ayat 28. Tetapi dapat dipertanyakan apakah kita memandangnya sebagai polemik yang sungguh-sungguh mengingat penafsiran yang berbeda-beda mengenai iman. Selanjutnya, surat Yakobus mengandung isi tentang peringatan mengenai dosa oleh lidah, yang merupakan kebijaksanaan yang sebenarnya, peringatan melawan permusuhan terhadap Allah, berbicara mengenai kebodohan dalam perencanaan yang terlalu jauh ke depan, bahaya kekayaan, anjuran mengenai parousia atau kedatangan Yesus yang kedua kali, pengucapan sumpah, penderitaan dan penyakit, perintah untuk saling mengaku dosa, acuan kepada kuasa doa, anjuran untuk menasehati saudara yang telah tersesat. Surat ini tidak memiliki penutup yang resmi. Yang paling menonjol dari surat ini adalah terdapat 180 ayat yang dikandung terdapat 54 perintah, atau surat ini terdiri dari serangkaian nas paranetis atau nasihat-nasihat. Untuk sifat sastranya, ajaran atau didace Yakobus bagi kedua belah suku yang di perantauan, inilah judul yang biasa diberikan untuk surat ini. Surat ini merupakan dokumen didaktis dan paranetis yang terdiri dari serangkaian aforisme atau perkataan pendek dan risalat-risalat pendek. Penulis memakai tradisi-tradisi Yunani dan Helenetis, yaitu Yakobus ditulis dalam bahasa Yunani yang baik dengan merangkai bahan-bahan yang asal mulanya beraneka ragam. Dalam surat ini ada 26 contoh pinjaman yang pernah dihitung dari bahan Injil-Injil sinoptis. Penulis berpendapat tidak ada alasan menduga bahwa di dalamnya terdapat pendapat suatu sumber praktis dan konteksnya hanya mengacu kepada kedatangan Tuhan Allah daripada kedatangan Yesus Kristus.
dari para pembaca. Kedudukan cara penerima atau pembaca mungkin menafsirkan ungkapan ke-12 suku di perantauan itu ada dalam 3 cara, yaitu kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina, mengacu kepada orang-orang yang hidup di perantauan, atau kepada semua orang Kristen, dan atau kepada semua orang Kristen. Tetapi jika seseorang penyunting Kristen mengambil alih ungkapan itu seperti yang ia temukan, mungkin ia akan menafsirkan bahwa ke-12 suku dalam perantauan itu untuk mewakili gereja yang hidup dalam penyebaran lebih ke dalam arti teologi daripada geografis. Alamatnya jelas kepada Katolik atau yaitu kepada seluruh gereja. Tentang kepengarangan, kemungkinan besar surat ini dituliskan pada abad peralihan pertama. Terdapat penggunaan nama Jakobus di dalam Kitab Perjanjian Baru. Tetapi yang paling tepat adalah Jakobus anak Zebedeus dan Jakobus saudara Yesus. Namun Jakobus anak Zebedeus harus disisihkan karena ia mati syahid sekitar 44 Masehi. Surat ini tidak mungkin ditulis lebih awal. Jika menyimpulkan Jakobus saudara Yesus sebagai pengarangnya, memunculkan berbagai kesulitan karena surat ini tidak mengandung masalah tentang hukum ritual. Padahal sejauh menyangkut Jakobus saudara Tuhan, hal ini justru penting. Karena dokumen ini harus dipertimbangkan sebagai pasca Paulus seperti apa yang telah dijelaskan oleh penulis buku, bahwa Jakobus saudara Yesus tidaklah mungkin sebagai pengarangnya, karena ia telah mati syahid sekitar 62 Masehi. Yang kedua, surat Petrus yang pertama. Mengenai isi, agak sulit menganalisis surat ini, karena mempunyai pengaturan yang bahan yang tidak jelas. Pada salam yaitu pada pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan catatan penutup pasal 5 ayat 12 sampai 14. Surat ini dimulai dari pasal 1 ayat 3 sampai 12 yaitu suatu ungkapan pujian kepada Allah, hadir pada suatu harapan dan keselamatan yang mulia yang didasarkan pada kebangkitan Yesus dari kematian. 1 Petrus memberi simpulan tuntutan agar setiap ucapan dan tindakan seseorang itu dilakukan di hadapan Allah secara benar. Dapat dilihat pada pasal 4 ayat 7 sampai 11. Untuk kesastraan, penulis buku menyampaikan suatu masalah yang mungkin akan muncul saat kita menerima surat ini sebagai sapaan yang berisi anjuran yang berbentuk lisan ataupun tulisan, yaitu apakah para pengarang naskah mengambil bahan surat secara langsung dari tradisi para netis, dan apakah kita dapat menelusuri suatu tahap awal ketika tradisi itu berbentuk sastra. Kedudukan alamat surat ini jelas dan terang disajikan, maupun pada bagian teori sapaan dan rangka baptisan ataupun bagian lainnya. Untuk proses penyuntingan, pembaca akan jelas memahami dari kutipan buku, yakni di mana si pengarang mengambil satu sapaan dalam rangka baptisan, yaitu pada masa ketika gereja di dunia mengalami penganiayaan yang akan dikenal sebagai peringatan baptisan. Pada dasarnya, sulit menjelaskan mengapa Petrus harus menulis surat kepada orang-orang, meskipun mempertimbangkan teori juru tulis yang memberikan simpulan bahwa Silwanus penulis surat ini atas permintaan Petrus. Namun hal ini juga belum cukup menjelaskan alasan kepenulisan surat. Justru akan menyampaikan kesan seolah-olah surat ini ditulis bukan pada sejumlah jemaat, melainkan pada hanya satu jemaat. Yang ketiga itu adalah surat Judas. Mengenai isi, naskah ini berisi suatu polemik yang tajam melawan para penyesat. Dalam mereka harus berpegang teguh kepada iman mereka yang paling suci, tetapi terutama sekali memperlihatkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, terdapat dalam Judas 20 ayat 23. Naskah ini ditutup dengan sebuah doksologi yang mengingatkan akan Roma 16 ayat 25 sampai 27 tentang kepengarangan. Judas, hamba Kristus atau saudari Jakobus disebut sebagai penulis surat ini. Namun menurut penulis bahwa tidak mungkin Judas saudari Yesus dikatakan sebagai pengarang naskah ini. Pada ayat 17, penulis menjelaskan bahwa pengarang surat melihat ke belakang kalangan para rasul. Pengarang melawan Gnostikisme libertinis yang berhasil masuk ke dalam gereja, di mana Gnostik menganggap diri sebagai orang yang serba rohani dan merendahkan mereka yang menganggap daging.
Surat ini juga pernah menjadi perdebatan di gereja seperti yang dapat kita baca. Dijelaskan penulis buku bahwa pengarang surat naskahnya digabung berbagai bahan apokaliptus. Alamat surat ini mirip dengan alamat surat 2 Petrus, yaitu bukan sebagai surat melainkan sebuah manifesto. Untuk waktu kepenulisannya sekitar 100 Masehi yang ditulis sebelum 2 Petrus. Yang keempat, surat Petrus yang kedua. Mengenai isi, pengarang surat Petrus yang kedua ialah Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Mengenai surat pada pasal 1 yang berkenan pada tradisi yang mengingatkan kita tentang iman sebagai harta yang dianugerahkan kepada kita. Pada pasal 2, isinya sangat persis dengan surat Judas. Hanya saja, pengarang membuat bahan-bahan yang diambil dari tulisan-tulisan apokrif Perjanjian Lama. Dan pada pasal 3 ialah catatan pribadi yang mengatakan bahwa ia menulis surat yang kedua perintah Tuhan yang disampaikan oleh rasul. Yang kedua, setting in life. Surat 2 Petrus, dokumen yang ditulis dalam Perjanjian Baru sekitar 120 Masehi sampai 140 Masehi. Surat 2 Petrus ditulis dalam zaman tradisi yang relatif panjang. Tradisi gereja yang terkait atau terdiri dari surat-surat Paulus. Membangkitkan suatu masalah khusus, yakni terdapat banyak hal yang di dalam surat yang sulit untuk dimengerti. Selain masalah tafsiran, juga mengantar keadaan untuk memutarbalikkan surat ini beserta tulisannya. Dalam 2 Petrus terdapat tahapan peralihan dan perkembangan gagasan parousia yang tidak hanya digunakan pada bagian pertama kedatangan Yesus, tapi juga parousia yang kedua, yakni 2 Petrus 3 ayat 5-7. Penting juga mengungkapkan suatu sejarah melalui tradisi yang berkaitan pada masa lampau ke masa depan. Gagasan iman juga mengalami perubahan pada surat ini. Berbagai naskah yang akan dibahas memberi pandangan terhadap gereja pada suatu periode, mengantarkan gereja pada proses suatu lembaga. Sekian laporan bacaan saya, terima kasih. Oke, nanti si Miranda jangan gitu ya. Kita membaca lagi nih. Habis waktu. Kita sudah 8.37, belum apa. Yang kalau kalian membaca apa yang kalian tulis, lalu memindahkan apa yang kalian baca ke situ, ya sama saja. Yang saya hanya ingin tahu ialah saudara mengerti apa enggak apa yang kau tulis. Itu saja. Ya, siapa namanya ini? Si Miranda Simanjuntak, katakan aja apa yang kau ngerti daripada membaca semua yang kau tulis itu. Toh yang dari buku itu ya kalian pindahkan ke laporan bacamu kan, yang kau mengerti aja. Ya, silakan Miranda. Baik Pak, surat-surat Am Paulus. Yang pertama surat Yakobus. Dalam penjelasan surat ini menekankan kita bahwa bertekun dalam cara hidup yang benar. Dengan kata lain, ketekunan dalam pencobaan dan tentang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Surat ini terdiri dari serangkaian nas baranatis atau nasihat-nasihat. Yang kita ketahui, Yakobus disampaikan kepada kita dalam bentuk surat. Pendahuluannya berbunyi, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Selain kisah para rasul 15 ayat 23 dan 23-26, ini merupakan contoh pendahuluan yang bersifat Helenis bagi sebuah surat dalam Perjanjian Baru. Kenyataan yang paling mengejutkan ialah bahwa nama Tuhan Yesus hanya muncul 2 kali dalam keseluruhan dokumen ini. Keseluruhan dokumen ini malah tidak mengandung gagasan yang khas tentang kekristenan. Dokumen ini harus dipertimbangkan sebagai pasca Paulus. Ia tak mungkin ditulis oleh Yakobus saudara Tuhan karena ia mati syahid sekitar tahun 62 Masehi. Yang kedua, surat Petrus yang pertama. Dalam surat ini dimulai dengan suatu ungkapan pujian kepada Allah. Gereja-gereja harus bertahan dalam penganiayaan dahsyat yang terjadi saat ini karena penderitaan adalah kehormatan sejauh orang menanggungnya sebagai orang Kristen dan bukan sebagai penjahat. Penderitaan menggambarkan sebagai suatu kemungkinan yang muncul dari orang Kristen di lingkungan kafir yang lama. Yang kedua, surat Petrus yang dikaitkan dengan Paulus dan jelas sekali dibayangkan sebagai orang-orang Kristen bukan orang Yahudi, asal Yahudi. Sulit bagi kita mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan mengapa Petrus harus menulis surat ini kepada orang-orang itu. Karena
Maksud si pengarang adalah untuk mendorong orang-orang Kristen agar teguh dalam pencobaan-pencobaan mereka dan mengingatkan saat baptisan mereka. Yang kedua, surat Yudas. Dalam naskah ini, kita dituntut untuk melawan para penyesat yang telah menyusup masuk dan menjalani hidup dengan tidak tertib serta menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan juga akan menghukum orang-orang fasik, dan contohnya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya di padang gurun, malaikat-malaikat yang jatuh, dan Sodom dan Gomora. Argumennya semata-mata berdasarkan tradisi. Berbagai bahan apokaliptis telah digabungkan dalam naskah ini. Henokh dikutip, dan ini merupakan salah satu alasan mengapa surat ini untuk jangka waktu yang panjang menjadi bahan perdebatan dalam gereja. Yang ketiga, surat Petrus yang kedua. Pasal 1 berkenaan dengan tradisi yang merupakan jaminan otentisitas ajaran ini. Dengan kata lain, sesuai dengan garis tradisi, di sini tampak bahwa tradisi digunakan untuk menyerang lawan yang mengaku mempunyai roh, karena mereka tidak terdiri dalam tradisi ini. Mereka tak memiliki roh, alasan lain mengapa tidak bisa memiliki roh, karena mereka cacat secara etis. Gereja berada dalam proses menjadi suatu lembaga. Roh dikaitkan dengan tradisi dan dengan pelayanan dan diteruskan melalui penumpangan tangan. Kini telah dicapai titik membuat orang memberikan dirinya dengan mereka yang masih hidup dalam roh yang serba bebas. Dalam periode pasca Paulus, jauh setelah Paulus, karena ia sudah menjadi satu catatan sastra yang tergolong ke masa lampau, eskatologi, futuris, yang diyakini gereja diserang oleh kaum gnostik. Surat demikian hasil laporan baca saya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Yang terakhir ini Mona Talia. Surat-surat Paulus. Yang pertama, surat Yakobus. Dapat kita ketahui bahwa surat Yakobus tidak memiliki pola yang khusus. Setelah pendahuluan terdapat berbagai anjuran yang ada di situ, yaitu anjuran tentang bertekun dalam pencobaan dan juga tentang mendengar dan melaksanakan firman. Ketika kita berhubungan dengan sesama, kita tidak boleh melihat dari dipengaruhi oleh muka. Yang menjadi inti dari surat ini yaitu nats tentang iman dan perbuatan. Yakobus sendiri mengatakan bahwa kita tidak cukup memiliki iman saja, kita harus memiliki iman yang nyata dan perbuatan yang baik. Surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan, yang dimana banyak orang yang menafsirkan tentang hal ini, orang memiliki banyak pandangan. Yang kedua, surat Petrus yang pertama. Surat ini ditulis oleh Petrus sendiri dan ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di Asia Kecil. Surat ini dimulai dengan suatu pujian kepada Allah dan menyadarkan kita tentang adanya harapan hidup, dan itu tidak dapat dipadamkan oleh adanya penderitaan. Hal itu juga diikuti dengan sebuah anjuran-anjuran yang ketika kita mengikuti cara kehidupan seperti anjuran tersebut, mungkin kita akan mengalami suatu penderitaan. Tapi kita pasti, Petrus menekankan bahwa kita pasti bisa melewati penderitaan tersebut jika kita bersama Yesus. Hal yang dapat disimpulkan dari surat ini yaitu adanya sebuah tuntutan tentang ketika kita sedang mengatakan atau mengucapkan sesuatu kepada seseorang, lakukanlah atau perbuatlah itu seperti kita berbicara seolah-olah Yesus sedang berada di hadapan kita. Yang ketiga, surat Yudas. Surat Yudas ditulis oleh Yudas sendiri. Ini ditulis untuk melawan pengajaran sesat atau pengajaran palsu. Surat ini ditulis oleh Yudas sendiri, dan Yudas menekankan bahwa orang-orang yang mengajarkan berita palsu atau sesat tentang Yesus adalah orang-orang yang mengotori gereja. Surat ini ditujukan kepada orang-orang, ditujukan dengan istilah umum, orang-orang yang dikasihi di dalam nama Allah Bapa dan juga di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, surat Petrus yang kedua. Surat ini ditulis oleh Petrus dan ditujukan kepada siapa? Dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 1. Surat ini terdiri dari 3 pasal. Pasal pertama yaitu sebuah tradisi, jaminan kebenaran atau keaslian dari ajaran ini. Pasal yang kedua berisi tentang kitab Yudas.
dapat kita ketahui bahwa pengarang sendiri mengambil dari surat Yudas, namun terdapat juga beberapa perubahan di dalam pasal ini. Dan setelah menulis tema utamanya, terdapat pasal yang ketiga. Di situ dijelaskan tentang catatan pribadi yang ditulis oleh Petrus sendiri, dan terdapat juga dia mengatakan bahwa surat ini adalah surat kedua yang ditulisnya. Surat ini ditutup dengan sebuah kesimpulan ulasan tentang agar kita tetap berwaspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Terima kasih, Pak. Oke. Tampaknya belum saya temukan ya sebuah laporan bacaan yang sesuai dengan harapan kita. Tetap dia menjadi seperti pindahan dari buku ini, pindah ke kertas kalian. Bukan hasil dari pembacaan dan pemahaman kalian terhadap apa yang kalian baca. Sehingga terkesan asal ada supaya terpenuhilah tugas kalian gitu ya. Ya tidak menurut saya belum memenuhi syarat. Membaca buku itu harus dipahami apa isi buku. Kalian bisa melompatkan halaman 277 dan 278. Kalian lompat membaca buku ini. Padahal di sini sebenarnya inti dari pengantar kepada tulisan-tulisan atau surat-surat Amin. Dia sudah mengatakan bagaimana posisi atau kedudukan surat-surat Amin itu menurut Uli Maxen. Uli Maxen mengatakan di antara 21 surat dalam Perjanjian Baru ada 7 yang umumnya disebut surat-surat Katolik. Dan berbeda dengan surat-surat Paulus dan pseudo Paulus. Surat-surat ini tidak dibuat melalui para penerima yang dialamatkan, melainkan yang mengemban nama si pengarang atau orang yang dianggap pengarangnya. Jadi surat-surat ini, surat-surat umum ini tidak merupakan karya Paulus lagi. Tetapi dia dianggap ditulis oleh orang-orang yang ada dalam surat itu. Jadi misalnya Yakobus, Petrus, dan 1-2 Yohanes, itu kan nama-nama mereka yang menulis. Bukan lagi dari Paulus. Ini surat-surat Am. Lalu mengapa disebut dengan surat-surat Am? Karena surat-surat ini ditujukan kepada umum, bukan kepada satu jemaat. Jadi ditujukan kepada umum. Nah, ini yang kalian tidak bisa temukan dan tidak baca dalam pengantarnya. Nah, surat-surat gereja. Jadi surat-surat umum itu sering juga disebut dengan surat-surat gereja. Surat-surat gereja ini kalau kita lihat di halaman 277, William Maxim mengatakan ditulis lebih kemudian daripada surat-surat lain dalam Perjanjian Baru. Khususnya surat-surat Paulus. Jadi ditulis lebih kemudian setelah surat-surat Paulus. Nah, pada daftar permulaan dari kitab-kitab kanonis, kebanyakan kita menemukan urutan-urutan sebagai berikut. Kitab-kitab Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Katolik, biasanya Yakobus ditempatkan pertama, kemudian surat-surat Paulus, baru Wahyu. Ini dulunya dalam urutan dari penulisan Perjanjian Baru. Tapi itu sekarang sudah berubah. Yang kita ikuti sekarang bukan seperti itu. Nah, ini yang mau kita lihat bahwa para pembaca yang melapor bacaan ini tidak membaca bagian ini. Karena di sini sebenarnya sudah dijelaskan apa itu surat-surat Am dan posisinya bagaimana. Lalu kalau kita perhatikan setiap bacaan ini, mulai dari Jenita sampai Monatalia, ya tidak menggambarkan seperti apa yang kita harapkan. Misalnya setiap surat yang kalau dia pembimbing,
Saya sudah katakan, kalau dia pembimbing, yang penting bagi kalian ialah pertama isi dari surat itu. Apa isi surat Yakobus misalnya? Lalu itu di halaman 279, kan selalu dimulai dengan isi. Kemudian sastranya bagaimana? Sifat sastranya. Lalu siapa pembacanya? Lalu bagaimana masalah kepengarangannya? Hanya 4 poin itu dalam satu surat. Masa kalian tidak bisa menyampaikan dalam 2-3 kalimat tentang itu? Apa isi Yakobus? Lalu bagaimana sastranya? Lalu bagaimana kepengarangannya? Siapa para pembacanya? Itu saja kalian mengerti dan kalian bahasakan secara sederhana, sudah selesai. Jadi saya tidak perlu kalian mengulang-ulang apa yang ditulis di sini. Tapi kalian memahami isi Yakobus. Ini pembimbing. Nanti kalau keluar ujian, sebutkanlah apa yang kau ketahui tentang Yakobus. Maka dengan lantang kamu bisa menjawab Yakobus. Tetapi kalau seperti ini modelnya, ya saya yakin kalian tidak tahu apa-apa. Ini tidak ada tahu apa-apa karena ini hanya kalian pindahkan apa yang ditulis di sini. Ini ya. Seperti ini. Ini hanya memindahkan apa yang ada di sini. Dan kalau saya tanya apakah kalian sudah mengerti, saya yakin nggak ngerti kalian apa yang kalian tulis. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara 1 Petrus, ya itu sama seperti tadi. Isinya bagaimana? Bagaimana masalah sastranya? Karena toh nanti dalam pembimbing atau masuk kepada teologi PB, yang ditanya adalah soal sastra, soal isi, lalu soal proses penyuntingannya bagaimana, lalu bagaimana posisi surat itu. Nah, itu yang kalian harus kuasai. Ini sebenarnya sudah, kalau misalnya surat 1 Petrus pertama, yang perlu kalian mengerti kan isinya 1 kalimat, masalah sastranya 1 kalimat, proses penyuntingannya 1 kalimat, selesai kan? Berarti ada 4 poin. Daripada kalian tulis panjang, tapi kalian nggak ngerti. Nah surat Yudas misalnya, isinya apa? Masalah kepengarangannya bagaimana? Ini yang perlu kalian tuliskan. Dan itu tidak tampak ya dalam semua karya kalian ini. Ini semua ini sama, hanya memindahkan dari apa yang ada dalam buku. Jadi bukan memahami apa isi buku. Ini semua ini memindahkan isi buku. Bukan memahami isi buku. Saya bukan ingin mendapatkan pindahan isi buku, tapi saya ingin Anda memahami isi buku. Itu yang penting bagi saya. Kalian paham, bukti paham itu kalian tulis. Itu yang tidak tampak dalam laporan baca kalian. Sehingga kalian waktu menyampaikan hasil bacaan kalian pun terkesan masih membaca. Karena apa? Kalian tidak pahami apa yang kalian sampaikan. Ya nggak apa-apa. Nanti saya buktikan itu dalam ujian UTS ya. Semoga lah kalian mengerti apa yang kalian tulis. Oke, kita akan masuk bagian kedua. Sebelumnya saya akan cek dulu kehadiran kalian apakah hadir di sini. Tabita, apakah hadir di sini? Tabita? Tabita hadir ya Pak. Ya dibilanglah hadir gitu kan, supaya saya tahu Anda hadir. Adi Rizky? Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Kemudian Aldes? Hadir Pak. Aliyah? Hadir Pak. Alpa? Hadir Pak. Alberson? Alpa sudah. Beng Haddad? Hadir Pak.
Bintang. Hadir, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Ramayani. Hadir, Pak. Deborah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fani. Hadir, Pak. Feby. Hadir, Pak. Halimah. Hadir, Pak. Harama. Hadir, Pak. Indrika. Hadir, Pak. Ishak. Hadir, Pak. Jacqueline. Hadir, Pak. Jani. Hadir, Pak. Jenita. Hadir, Pak. Labora. Hadir, Pak. Lamhot. Tidak hadir ya. Berarti dia juga gagal dalam rangka melakukan tugasnya, laporan bacanya ya. Ada yang tahu kemana Lamhot? Apakah dia masih di kampus? Pulang kampung ya, Pak. Kenapa pulang kampung? Kenapa pulang kampung si Lamhot? Ada yang tahu siapa teman sekamarnya ini? Kok nggak bisa jawab ya? Si Lamhot itu, Pak, apa ada acara keluarganya, Pak? Ada acara keluarga. Jadi dia bukan kuliah lagi di kampus ya. Lebih mementingkan acara keluarga ya. Oke, nggak tahu dia sekarang menyaji ya. Lydia. Waktu itu dibilang, Pak, tahu dia, Pak. Cuma dari sana katanya nanti dia menyaji, tapi nggak masuk. Udah dicek tapi nggak dibalas. Oke, Lydia. Hadir, Pak. Miranda. Hadir, Pak. Talia. Hadir, Pak. Oki. Hadir, Pak. Nita. Hadir, Pak. Wan. One. Hadir, Pak. Payan. Hadir, Pak. Paltak. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Romaito. Hadir, Pak. Rosanta. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Theodora. Hadir, Pak. Tobok. Hadir, Pak. Tuti. Hadir, Pak. Berarti hanya si Lamhot yang tidak hadir ya. Oke, baik. Kita akan masuk bagian yang berikut dari tulisan-tulisan Yohanes yang dimulai dari Nita ya. Tapi ini memang kalian tidak hafal urutan kalian ya. Ini Nita, Oki, tidak berurutan ini. Jadi ini harusnya 25, ini harusnya 26, ini harusnya 27, ini harusnya 28. Ini akhirnya capek saya membuat seperti ini lagi. Jadi membuat nanti kalau salah kalian ini salah masukkan nanti ke data kalian. Data kalian kan ini. Nanti kalau kalian buat nomor kalian salah, nanti data kalian akan masuk ke ini. Nanti kalau misalnya kau buat nomor 28, ternyata kamu nomor 29, ya nilai nomor 28 sama kamu. Gitu. Jadi kalau kau salah masukkan nomormu, ya salah masuk ke sini nanti. Ini penilaian ini. Ya yang rugi ya kamu. Makanya catat ini, catat nomor absen. Oke, kita mulai dari Nita. Silakan.
Ya seperti saya katakan tadi ya, jangan bacakan lagi apa yang kau tuliskan, tapi sampaikan apa yang kau tahu. Silakan. Baik Pak, maaf Pak pakai akun Monatalia Pak. Ya silakan aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Tulisan-tulisan Yohanes. Dalam tulisan-tulisan Yohanes, salah satu ciri sastra Yohanes adalah titik tolak eskatologinya yang khususnya kita temukan dalam dan terangkap di dalamnya. Titik tolak ini tidak dapat dipertahankan bila kedatangan parousia itu tertunda. Eskatologi ini terpecah dalam 3 unsur yaitu masa depan, masa lampau, masa depan, dan di tengahnya unsur yang berkaitan dengan masa kini yang bagaimanapun tidak dapat lagi disebut sebagai eskatologi. Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes menggambarkan perjalanan hidup Yesus dari permulaan sampai penyaliban dan kebangkitan sama seperti yang dilakukan Injil-Injil sinoptis. Injil Yohanes menurut sinoptis mengakui pola khas ciri Markus. Ciri khas lainnya dalam Yohanes adalah hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Dan kebanyakan nas sinoptis tidak mempunyai kesamaan dengan Yohanes. Namun ada yang mencolok dari Injil Yohanes yaitu mujizat-mujizat lain yang tidak ditemukan dalam Yohanes, yang tidak ada dalam sinoptis. Dibandingkan dengan mujizat-mujizat yang dicatat dalam sinoptis, semuanya dikisahkan secara lebih luas. Surat Yohanes yang pertama. Adapun bentuk surat Yohanes pada surat Yohanes yang pertama tidak memiliki suatu pembukaan seperti Ibrani dan penutupan suratnya tidak mudah untuk ditentukan. Adapun pesan pengarang dalam surat Yohanes yang pertama adalah mempertahankan gereja dalam pengakuan iman yang benar. Pertama, hal ini berarti mengakui kemanusiaan penuh Yesus Kristus. Kepengarangan dan waktu serta tempat penyusunan daripada surat Yohanes yang pertama telah diturunkan secara anonim dan kemungkinan surat Yohanes yang pertama berasal dari timur sekitar peralihan abad pertama. Surat Yohanes kedua dan ketiga. Dalam surat Yohanes yang kedua dan ketiga, tak ada keraguan bahwa kedua naskah ini adalah surat. Penutupan dari kedua surat ini mengandung salam, yang dimana didahului oleh suatu ungkapan yang berbunyi seperti sebuah rumusan baku. Surat Yohanes yang kedua dan ketiga sangatlah amat singkat, dan penyebutan pengarang dalam surat Yohanes yang kedua dan ketiga atas dirinya adalah sebagai penatua tanpa petunjuk akan nama Allah. Akan nama adalah aneh. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Baik, saya akan menyampaikan laporan baca saya terkait Injil Yohanes. Laporan baca Injil Yohanes, perjalanan hidup Yesus dari permulaan sampai penyaliban dan kebangkitan digambarkan dalam Yohanes. Banyak pendapat dari Injil menyatakan Yesus tidak muncul di muka bumi. Yesus pergi ke Yerusalem hanya sekali. Tetapi di dalam kitab Yohanes, Yesus pergi ke Yerusalem sebanyak 4 kali. Dapat kita lihat di kitab Yohanes 2 ayat 13, Yohanes 5 ayat 1, Yohanes 7 ayat 10, Yohanes 12 ayat 12. Begitu banyak mujizat yang dilakukan Yohanes, tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Padahal di dalam Yohanes 1 ayat 6 dikatakan datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Penganggapan Yohanes ialah sebagai salah satu murid favorit. Baik, teman-teman, kita sudah sampai pada bagian akhir laporan baca Injil Yohanes. Kalau dibandingkan dengan Alkitab ataupun kitab Yohanes, Yohanes adalah salah satu kitab yang terdapat di Perjanjian Baru. Nah, kawan-kawan, kitab yang termasuk dalam rangkaian Injil kanonik ini memiliki gaya dan struktur Injil kanonik ini yang membuatnya unik dan berbeda dengan ketiga Injil lain. Inti dari laporan baca saya, Yohanes menganggap dirinya murid favorit Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan di dalam Ulangan 10 ayat 17, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun suap. Jadi menurut saya teman-teman, tidak ada umat manusia yang menjadi favorit di mata Tuhan. Beginilah hasil yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Sekian, terima kasih.
Itu saja. Oke. Lanjut. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan laporkan hasil bacaan saya. Tulisan-tulisan Yohanes. Latar belakang penulisan. Salah satu ciri khas dari kitab Yohanes, salah satu ciri khas dari Yohanes adalah titik tolaknya pada eskatologinya, di mana dalam tradisi-tradisi sinoptis awal dan dalam Paulus kita menemukan pengharapan yang segera akan parousia. 1. Injil Yohanes. Injil Yohanes berisi tentang perjalanan hidup Yesus mulai dari permulaan sampai penyalipan dan kebangkitan. Dan di dalam Injil Yohanes ini terdapat beberapa kesamaan dengan Injil sinoptis, meskipun mempunyai ciri khas tersendiri. Seperti yang kita tahu, Injil sinoptis adalah Injil sinoptis adalah kitab-kitab yang memiliki kesamaan mulai dari penulisan sampai urutannya. Yang kedua, sumber dan titik tolak. Meskipun karya ini sudah utuh, tapi jika kita lebih teliti dan lebih cermat, maka kita akan menemukan adanya tindakan penyuntingan oleh Yohanes seperti mengacu kepada murid yang dia kasihi. Dengan namanya, kemungkinan penginjil ini sendiri menganggap dirinya sebagai salah satu murid yang diidolakan. Suntingan gereja. Karena adanya perbaikan atau suntingan gereja, karya ini diusahakan membuat karya asli dapat sesuai atau cocok dengan gagasan tradisional, terutama mengenai sakramen dan eskatologi. Masalah kepengarangan, tradisi gereja menyebutkan Yohanes anak Zebedeus adalah pengarangnya. Meskipun demikian, ada juga pendapat mengatakan Injil Yohanes ini ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes si Penatua. Tetapi mengenai ini belum bisa membuktikan bahwa si pengarang itu adalah si Penatua itu. Surat Yohanes yang pertama. Surat Yohanes yang pertama belum bisa kita katakan sebagai surat, karena dalam surat 1 Yohanes ini tidak dibuat pembuka dan penutup, dan tidak ada tujuannya, seperti kitab 2 dan 3 Yohanes. Keadaan pembacanya, dalam hal ini pengarang membayangkan para pembacanya terancam oleh ajaran yang sesat dan pengikutnya sebagai orang Kristen. Si pengarang juga menganggap para penyesat ini sebagai nabi-nabi palsu dan bahkan antikristus. Karena orang yang diyakini mengajarkan ajaran sesat itu adalah orang-orang Gnostik yang menganggap atau menyangkal inkarnasi Yesus Kristus sebenarnya. Dalam kesatuan dokumen, variasi dan gaya muncul dari pengarang sendiri, di mana pengarang seorang tokoh gereja dan pengkhotbah yang sangat praktis membangun suatu jembatan, yang artinya guna menyeberang dari satu pokok ke pokok lainnya. Kedudukan teologis pengarang. Pengarang tampaknya bergabung dalam kelompok yang menggabungkan pandangan asli Yohanes ke dalam tradisi gereja. Dalam Injil Yohanes, alternatifnya antara iman dan ketidakpercayaan. Sementara 1 Yohanes antara iman dan ajaran sesat. Pesan si pengarang. Tujuan dari pengarang untuk memberikan peringatan keras kepada kita terhadap ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, surat Yohanes yang kedua dan ketiga. Tidak seperti 1 Yohanes, 2 dan 3 Yohanes tidak diragukan lagi bahwa naskah ini benar-benar surat. Terlihat dalam kedua naskah ini terdapat salam pembukaan dan penutup. Naskah ini juga punya tujuan. Ini seperti 1 Yohanes yang dialamatkan kepada seperti 2 Yohanes yang dialamatkan kepada salah satu kuria atau wanita yang terpilih dan anak-anaknya. Dan yang ketiga Yohanes yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Gaius. Keadaannya pada surat Yohanes yang kedua, di mana penulis menunjukkan keprihatiannya terhadap ajaran-ajaran sesat yang sudah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dapat kita lihat
di 1 Yohanes 1 ayat 7. Pada 3 Yohanes terdapat penolakan pemberian pelayanan yang dilakukan Diotrephes, dapat kita lihat di 3 Yohanes 1 ayat 10, dan himbauan kepada Gaius agar tidak berbuat jahat meniru Diotrephes. Dari perilaku Diotrephes dapat kita kaitkan dengan tema-tema teologis 1 Yohanes, di mana perilaku yang tepat adalah mengasihi saudara-saudara, bukan memisahkan diri dari jemaat, yang sangat erat kaitannya dengan ajaran sesat. Kepengarangan waktu dan tempat penyusunan. Pengarang kitab 2 dan 3 Yohanes masih susah dipastikan, karena pengarang menyebutkan dia sebagai seorang penetua dan tanpa ditujukan siapa namanya. Dan kita tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah si pengarang adalah orang yang sama dengan pengarang kitab 1 Yohanes, karena di antara 1 Yohanes dan 2 dan 3 Yohanes terdapat perbedaan dalam bentuk sastranya. Penulisan kitab ini ditulis sekitar peralihan abad pertama. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut dengan Pak Ian. Baik, saya akan membacakan laporan bacaan saya. Yohanes menggambarkan perjalanan hidup Yesus dari permulaan sampai penyaliban dan kebangkitan seperti yang dilakukan oleh Injil sinoptis. Tetapi ada beberapa perbedaannya yang khas menurut sinoptis. Mengikuti pola khas Markus, Yesus pergi ke Yerusalem banyak sekali, yaitu pada akhir pelayanannya. Ciri khas lainnya dalam Yohanes ialah hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Menurut sinopsis, Yesus tidak pernah muncul di muka umum sebelum Yohanes dipenjarakan, sementara dalam Yohanes keduanya bekerja pada waktu yang bersamaan. Yohanes 3 ayat 24 tampaknya merupakan koreksi yang sengaja terhadap kesan yang diberikan dalam sinopsis. Yohanes 3 ayat 22 juga berbicara tentang Yesus yang membaptis. Tetapi pernyataan ini ditarik kembali atau disesuaikan dalam Yohanes 4 ayat 2. Petunjuk pertama bahwa Yohanes juga mengandung sumber-sumber yang telah diolah melalui suntingan yang ditemukan dalam Yohanes 2 ayat 11. Di situ mujizat di Kanaan secara gambling disebut Sephagau, yang pertama dari tanda-tandanya. Disebutkan tentang tanda-tanda yang berikutnya tanpa dijelaskan laporannya. Namun penyembuhan anak pegawai istana disebut sebagai tanda kedua. Namun yang tampak mencolok ialah mujizat-mujizat yang ditemukan dalam Yohanes yang tidak ada dalam sinopsis, muncul sebelum mujizat terhadap orang lumpuh. Penyembuhan lelaki buta sejak lahir dan kebangkitan dicatat dalam sinopsis. Semuanya ini dikisahkan lebih luas oleh pengarang dengan menyajikan Yesus sebagai yang diutus. Bentuk sastra dan isi 2 Yohanes diselamatkan kepada salah satu karunia yang terpilih dari anak-anaknya. Ini adalah suatu peringatan mengenai ajaran-ajaran sesat yang jelas berhubungan dengan mereka yang disebutkan dalam 1 Yohanes. Karena baik ajaran-ajaran sesat itu maupun ortodoksi, ajaran yang dinilai benar digambarkan dalam kedua dokumen ini dengan istilah-istilah yang sama. Yohanes diselamatkan kepada seorang bernama Gaius setelah mengungkapkan salam yang penuh doa bagi kesejahteraan Gaius. Si pengarang menyatakan betapa gembiranya ia karena beberapa saudara telah memberikan laporan mengembirakan mengenai dia. Surat ini tampaknya disampaikan oleh Demetrius yang merupakan seorang dari beberapa saudara. Itu paling mendampingi mereka dalam 3 Yohanes. Ini tidak ada acuan langsung kepada ajaran sesat manapun. Kedua surat yang amat singkat ini telah menghadapkan para ahli pada sejumlah pertanyaan yang sulit dijawab. Karena acuan-acuan yang sangat singkat yang ada pada surat-surat ini tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi kemunculan. Sudah tentu situasi masing-masing dikenal baik oleh para penerimanya. Ada kegiatan pemberita Injil yang dipusatkan pada jemaat tinggi. Yang jelas menyebar di luas wilayah jemaat, kegiatan ini bersaing dengan misi kaum Gnostik, yang peringatannya telah diungkapkan dalam 2 Yohanes. Kita tak mempunyai saran untuk mengetahui apakah si penetua ingin melakukan hal ini, karena jemaatnya sendiri tidak terlibat dalam kegiatan pemberitaan atau tidak cukup terlibat, atau apakah masih ada alasan-alasan lain. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, silakan
Partok. Terima kasih pada kesempatannya. Saya akan melaporkan hasil bacaan saya, yaitu tentang tulisan Yohanes. Kita mengetahui bahwa kitab Yohanes memiliki karakter khusus, yaitu tidak tolak ekologi yang khususnya kita temukan terungkap di dalamnya. Tidak tolak ini tidak dapat dipertahankan bila kedatangan parousia itu tertunda. Waktu ini dalam sebagai sesuatu yang berlanjut terus, dan orang Kristen menjadi sadar akan waktu dalam pengertian demikian. Ada unsur ekologi yang terpecahkan, yaitu masa lampau dan masa depan, dan di tengahnya unsur yang menceritakan tentang masa kini. Matius dan Lukas yang mencoba membahas masalah ini dengan cara yang berbeda, yaitu mereka mempertahankan garis dengan masa lampau, dan dalam ajaran mereka mengenai masa depan mereka menggunakan gagasan dan motif apokalipsis. Baik, kita melanjutkan dalam pembahasan pertama, yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes memiliki ciri khas, yaitu Yohanes ialah hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Dan juga kita Yohanes menceritakan atau menggambarkan perjalanan Yesus setelah Yohanes Pembaptis sampai penyaliban dan kebangkitan, seperti yang dilakukan oleh Injil-Injil sinoptis. Yesus tidak muncul di muka bumi umum sebelum Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Tidak seperti dalam kitab sinoptis yang menceritakan Yesus dari kelahirannya. Ada juga perbedaan yang lebih lanjut dalam gaya di kitab Yohanes, yaitu bahwa dalam kitab Yohanes tidak terdapat ucapan-ucapan pendek dan ucapan-ucapan tajam dari Yesus. Sebaliknya, kita menemukan ungkapan-ungkapan panjang yang sifatnya kebanyakan meditatif dengan ungkapan alur pemikiran yang terus terbentang. Di sini juga Injil Yohanes membela dirinya terhadap satu tradisi yang dikenal orang-orang sezamannya yang bertentangan dengan kisah yang ditafsirkan secara histori atau yang dihistorikan oleh penginjil. Tidak dapat mengatakan bahwa melalui sisipan perbaikan, pimpinan gereja berusaha membuat dari aslinya cocok dengan gagasan tradisional mengenai sakramen-sakramen dan eskatologi. Yang kedua itu surat Yohanes yang pertama. Dalam dokumen yang disebut homili, surat peringatan atau traktat, atau juga manifesto, tetapi tidak satupun dari semua ini benar-benar merupakan gambaran yang tepat. Karena dalam dokumen ini merupakan suatu bentuk yang tidak mempunyai kejajaran di tempat manapun. Pengarang telah memikirkan atau membayangkan para pembaca telah terancam oleh ajaran sesat yang tentunya bukanlah orang Yahudi maupun non-Yahudi. Gambaran yang paling dapat buat para penyesat ini adalah Dokites. Dokites atau adalah pandangan Yesus adalah sosokan ilahi yang hanya seolah-olah menjadi manusia. Pandangan sosok ilahi yang hanya seolah-olah menjadi manusia. Itu adalah suatu pengertian dari Dokites. Injil Yohanes telah dibicarakan kembali mengenai baptisan atau baptisan dan perjamuan kudus, sama seperti redaksi gereja, dan juga si pengarang terlihat bergabung dalam kelompok yang menggabungkan pandangan Yohanes yang asli ke dalam tradisi gereja. Yang ketiga yaitu surat Yohanes yang kedua dan yang ketiga. Surat Yohanes yang kedua ini ditujukan atau diarahkan kepada salah satu wanita. Wanita adalah sebutan untuk salah satu jemaat. Dan juga surat Yohanes yang ketiga ditujukan atau diberikan kepada seorang yang bernama Gaius. Surat ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memperingatkan mengenai ajaran sesat yang berhubungan dengan mereka yang disebut di dalam 1 Yohanes, baik ajaran sesat maupun ajaran yang baik. Dalam 2 Yohanes, pengarang harus mencapai tujuan yang dengan hati-hati, sedangkan dalam 3 Yohanes tampak sedikit yang dapat dilakukan. Tentu, pemecahan yang agak tak mungkin bila diusulkan
bahwa nama itu telah lenyap dari kedua surat itu. Demikian hasil laporan bacaan saya. Terima kasih, Pak. Silakan, Putri. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan melaporkan laporan bacaan saya tentang tulisan-tulisan Yohanes. Injil Yohanes menceritakan kisah perjalanan Yesus dari permulaan penyaliban sampai kebangkitan. Dalam Yohanes, tak ada penetapan perjamuan kudus. Menurut sinoptis, Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya pada waktu matahari terbenam. Sedangkan menurut Yohanes, ia mati pada sore sebelumnya pada tanggal 14 Nisan. Dalam Injil yang asli, semua tekanan diberitakan pada dampak eskatologi terhadap masa kini. Melalui bukti-bukti internya, Injil ini diberitakan bersifat anonim, karena pengarang gerejanya yang menggambarkan sebagai murid yang dikasihi. Surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes tidak dapat kita sebut sebagai surat karena ia tidak memiliki semua rincian konkret mengenai penyebutan demikian. Menurut pengarang, bayangan untuk si pembaca mereka terancam akan ajaran sesat. Pernyataan si pengarang mengatakan doa syafaat tak boleh dinaikkan bagi mereka yang telah melakukan doa yang mendatangkan maut. Bahasa dan gaya penulisannya di sini terlihat menunjukkan hubungan erat dengan Injil Yohanes. Baptisan dan perjamuan kudus dibicarakan dengan cara yang sama dengan redaksi gereja dalam Injil Yohanes. Surat Yohanes yang kedua dan ketiga. Kalau di 2 Yohanes dan 3 Yohanes tidak diragukan lagi bahwa bisa dikatakan adalah surat. Tidak ada alasan yang menganggapnya sebagai fiksi. 2 Yohanes diselamatkan oleh salah satu wanita dan anak-anaknya yang terpilih, dan 3 Yohanes diselamatkan oleh seseorang yang bernama Gaius. Kesan pertama, 2 Yohanes terlihat dalam keprihatinan dengan masalah dogmatis, dan kesan pertama di 3 Yohanes dengan tata gereja atau disiplin. Dalam 2 Yohanes dan 3 Yohanes tidak dapat kita katakan pasti bahwa pengarangnya sama dengan pengarang 1 Yohanes. Kenyataannya adalah bahwa dalam hal ini ia menulis surat-surat yang sebenarnya. Sedangkan dalam 1 Yohanes, ia menggunakan bentuk sastra yang berlainan. Tidak sungguh-sungguh mempengaruhi argumen tentang identitasnya. Sekian laporan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya. Kita bicara soal tulisan-tulisan Yohanes. Itu berarti kita akan membahas soal 1, 2, 3 Yohanes. Dalam tulisan William Maxen, dia sudah menjelaskan bagaimana posisi atau kedudukan surat atau tulisan-tulisan Yohanes ini. Dia menegaskan bahwa salah satu ciri dari sastra Yohanes adalah soal eskatologis. Kemudian itu dikaitkan dengan parusia. Bukan parausia ya, parusia. Parusia itu datangnya Tuhan kembali. Eskatologis itu soal masa depannya. Soal apa yang terjadi ke depan, eskatologis. Kalau parusia, kedatangan Tuhan kembali. Nah, jadi tulisan-tulisan Yohanes itu, yang 1, 2, 3 Yohanes, dia mencoba menawarkan sebuah eskatologi yang baru. Karena apa? Karena ajaran Paulus yang mengatakan Tuhan segera datang, itu kan belum terjadi pada kala itu. Masih dalam harapan-harapan eskatologi atau masih dalam perbincangan iman Kristen. Lalu para umat yang percaya kala itu menanti kedatangan Tuhan, parusia itu, tapi belum terwujud. Nah, di situasi itulah Yohanes menawarkan sebuah parusia atau eskatologi baru. Nah, kemudian dia mencoba melihat bahwa parusia itu tidak bisa terbantahkan lagi, akan tertunda. Dia tidak akan datang segera seperti yang dikatakan Paulus, tapi eskatologi itu tertunda. The delay of parusia. Nah, dalam rangka di delay of parusia itu, Yohanes memberi
pemahaman-pemahaman baru bahwa the delay of parousia itu perlu diberikan makna. Itulah makanya dia mencoba memberikan tulisan-tulisannya. Tentu tulisan-tulisannya dalam 1, 2, 3 Yohanes ini tidak bisa dipisahkan dengan tulisannya dalam Injil Yohanes. Itulah sebabnya dalam membahas tulisan-tulisan Yohanes, Injil Yohanes dibahas. Ini. Dan setelah Injil Yohanes dibahas, baru Willy Maxen itu menuliskan dengan pembahasan 1 Yohanes. Bahkan banyak dia sebut di sini pembahasannya tentang Injil Yohanes. Nah itu. Ini yang tidak tampak dalam laporan kalian. Bagaimana hubungannya? Walaupun tadi sudah ada yang mencoba menjelaskan bagaimana hubungan antara Injil Yohanes dengan surat-surat Yohanes. Memang ada, kalau nanti kita baca ya, kita baca secara mendalam, ada titik temu Injil Yohanes dengan surat 1, 2, 3 Yohanes. Artinya apa? Titik temunya, penulisnya tentu sama, Yohanes ya. Dan kalau kita dalami lagi, kesamaan antara 1, 2, 3 Yohanes dengan Injil Yohanes, maka kita akan temukan bahwa cara berpikir penulis, baik itu di Yohanes dan 1, 2, 3 Yohanes, mirip. Artinya apa yang penulis yang di 1, 2, 3 Yohanes, itu cara berpikirnya mirip dengan penulis Yohanes. Karena yang disorotinya sama. Disorotinya itu sama, yaitu eskatologi tadi. Dan juga parousia. Yang kedua, yang membuat kita lihat bahwa penulisnya itu memiliki kesamaan, bahwa bahasa Yunani dan gaya bahasa yang dipakai sangat dekat. Jadi bahasa Yunani yang digunakan dalam 1, 2, 3 Yohanes sama dengan bahasa Yunani yang digunakan dalam Injil Yohanes. Itu yang kita lihat, ada kesamaan-kesamaan. Lalu yang ketiga, surat 1 Yohanes sangat dekat dengan teologi Injil Yohanes. Jadi kalau kita baca nanti 1 Yohanes itu, teologinya hampir sama dengan Injil Yohanes. Ini soal cara berpikir penulis. Lalu kalau kita lihat lagi kesamaan ide atau idea antara Injil Yohanes dan 1 Yohanes itu hampir memiliki kesamaan. Ideanya idea. Penulis Kristen Macker mengatakan the similarity between the Gospel of John and the Epistle is treating in verbal parallels and choice of word. Artinya menurut dia Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes itu memiliki verbal perumpamaan yang sama dan kata-katanya pun sama. Jadi ada paralel antara kata-kata dalam 1 Yohanes dengan kata-kata dalam Injil Yohanes. Nah, keparalelan itu memberikan indikasi bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara Injil Yohanes dengan 1 Yohanes. Nah, ini yang kita lihat kalau soal berpikir idea dari 1 Yohanes dengan Injil Yohanes. Dan memang nanti kita akan menemukan banyak hal lagi ketika kita melihat antara Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes.
itu sudah diungkapkan oleh Uli Maxen. Baru kemudian dia pisahlah penulisan 1-2 Yohanes. Bagaimana hubungan 1-2-3 Yohanes dengan Injil Yohanes. Nah, itu dia jelaskan itu dengan baik. Nah, inilah titik temu antara Injil Yohanes dan 1-2 Yohanes, 1-2-3 Yohanes. Dan juga nanti kalau kita lihat lagi titik temu antara Injil Yohanes dengan Wahyu, karena ini kan penulisnya sama. Yohanes itu kan menulis Yohanes, Injil Yohanes ya 1-2-3 Yohanes, baru nanti Wahyu. Jadi dia menulis 5 kitab. Pemikiran-pemikirannya sama. Nah, ini yang nanti kalau kalian mendalami pembimbing PB ini, dan memang Uli Maxen itu sudah menjelaskan lebih dalam bagaimana hubungan antara Injil Yohanes dan tulisan-tulisan Yohanes ini. Dalam laporan bacaan memang saya sudah melihat ada beberapa orang yang sudah mulai mengerti pemahaman kitab-kitab itu dengan menuliskan bentuk sastranya, keadaan para pembacanya, kesatuannya, baru pesan pengarang, setting live, gitu. Tapi walaupun tidak semua, tapi yang jelas kalian sudah harus mulai nanti setiap membahas satu kitab itu harus dimulai dari isi, kemudian keadaannya sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Uli Maxen, berarti kepengerangan waktu dan tempat penyusunan. Bahkan kalau bisa kalian nanti mendalami, tidak hanya membaca buku ini, karena ini kan pembimbing, ini yang masih penuntun untuk kalian membimbing pengetahuan kalian soal PB ini, tetapi kalian bisa mencari lebih dalam lagi tentang surat-surat daripada Yohanes ini. Nah, misalnya contoh sederhana, apakah ciri-ciri 1 Yohanes? Itu kan bisa kalian cari supaya menambah wawasan kalian. Misalnya ciri-ciri surat 1 Yohanes. Surat ini mengidentifikasikan kehidupan Kristen dengan memakai istilah yang bertentangan dengan seakan-akan tidak memberikan peluang kompromi di antara terang dan gelap, kebenaran dan kebohongan, dosa dan kasih. Nah, ini contoh, ini ciri-ciri dari 1 Yohanes. Nah, demikian juga nanti ciri-ciri daripada 2 Yohanes. Apa yang mencirikan 2 Yohanes misalnya? Itu bisa kalian cari, karena kalian harus mencari lebih dalam lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan pembimbing ini. Misalnya ciri 2 Yohanes, surat ini merupakan kitab terpendek dalam PB. Jadi 2 Yohanes itulah kitab terpendek dalam Perjanjian Baru. Bukan Filemon, tapi 2 Yohanes. Ini contoh supaya kalian lebih mendalami teks-teks itu. Sama seperti mulai dari kitab Roma sampai Wahyu, seharusnya kalian sudah baca lebih baik lebih dalam apa ciri-ciri dari kitab itu. Sehingga kalian sudah scholar di bidang Perjanjian Baru 2 ya. Nah, seperti saya katakan di kelas bahwa pertemuan kita seperti ini hanya pemantik untuk kalian mencari pendalaman akan materi-materi. Jadi bukan hanya membaca ini cukup, ini hanya laporan baca, tetapi kalian harus baca lagi buku-buku lain yang memperdalam pemahaman kalian tentang bahasan-bahasan kita. Tulisan-tulisan Yohanes misalnya, surat-surat Am itu. Kalian baca lebih mendalam. Satu-satu kitab itu. Ini kemarin ketika di kelas kita tatap muka saya katakan ketika kita membahas satu kitab, siapa yang tidak baca kitab itu saya akan keluarkan dari kelas. Tapi karena ini online,
saya tidak bisa lakukan. Karena kalau saya tanya sekarang kalian siapa yang sudah baca kitab-kitab mulai dari Yakobus sampai sekarang 1, 2, 3 Yohanes, saya percaya tidak ada yang baca. Tidak ada yang baca ini. Atau siapa yang baca? Atau siapa yang ingat perintah saya itu seperti itu? Siapa yang membaca mulai Yakobus sampai 1, 2, 3 Yohanes? Ada yang baca di sini? Gak ada yang baca. Kalian masih bersyukur kita kuliah online. Kalau kita jumpa di kelas ini, kalian sudah saya keluarkan yang tidak baca. Karena bagaimana mungkin kita mengerti kitab kalau kalian tidak baca? Ini sudah banyak sebenarnya kitab-kitab yang sudah kita lewati kan. Dan minggu depan kita sudah masuk UTS. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi laporan baca 1 kali lagi, yaitu berkaitan dengan sastra apokaliptis. Setelah itu kita sudah masuk pada tugas kelompok. Nah, jadi kalau sudah bicara nanti soal tugas kelompok, kita tidak bicara lagi kitab-kitab. Itu sudah saya asumsikan kalian sudah tamat kitab, mulai kitab Roma sampai Wahyu. Saya anggap kalian sudah baca kitab Roma sampai Wahyu. Jadi kalau ujian nanti kalian tidak tahu, ya jangan salahkan saya. Jadi mahasiswa itu mencari tahu banyak. Mencari tahu, mendalami, dan membaca. Karena saya tidak akan menulis tulis, saya baca, kalian tulis, lalu kalian hafal. Itu bukan mahasiswa namanya. Nah, saya misalnya kita sudah membahas 2 topik hari ini. Soal surat-surat Am dan tulisan-tulisan Paulus. Tulisan-tulisan Yohanes maksud saya. Ya, tugas kalian sekarang baca lagi. Banyak buku baca yang berkaitan dengan itu. Nanti ketika saya tanyakan, kalian sudah lancar menjawab. Saya tidak pernah bohong-bohong dalam mengajar. Jadi saya katakan, apa yang kita pelajari, itulah yang akan saya tanya. Begitu ya. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita jumpa minggu depan untuk ujian tengah semester. Jadi baca-bacalah apa yang telah kita pelajari. Jangan anggap enteng. Karena saya anggap kalian sudah paham, mengerti, mulai dari kitab Roma sampai 1, 2, 3 Yohanes. Ya, jadi mulai dari pokok-pokok pikiran Paulus sampai tulisan-tulisan Yohanes, kalian sudah paham. Jadi selamat mempersiapkan diri untuk itu. Oke, demikian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan Konti memilih salah seorang untuk berdoa. Baik, terima kasih Pak. Kepada teman kami Jacqueline supaya menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kasih surga, terima kasih atas berkat kami Tuhan. Kami telah selesai mengikuti pembelajaran ini Tuhan. Berkatilah pembelajaran ini agar bisa bermanfaat dan berguna ke depannya Tuhan. Berkati juga Bapak dosen kami ya Tuhan. Berikan dia kesabaran, hikmat, dan kebijaksanaan dalam mengajar kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, koros ya, menjua-jua, Yehobu. Selamat beribadah. Jojo Pak. Shalom Pak. Saya bukan orang Yunani, orang Yahudi ya, yang mengatakan shalom. Tolong mulutmu dipakai ya dengan baik ya. Saya bukan orang Yahudi. Supaya saudara tahu ya, menggunakan greeting ya yang baik. Oke ya.